Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki. Hari ini Bang Jaki akan meliput kegiatan halal bihalal para santri, guru bersama Syekhul Kiram Kiai Haji Profesor Kiai Syukron Ma'mun di aula bawah. Kita akan meliput kegiatan tersebut, apa dan bagaimana. Kita akan ke lokasi. Terus saksikan, yang belum subscribe dan di-share dan juga diberikan komen untuk memotivasi channel ini, semoga berkembang. Terima kasih. Kita langsung ke lokasi. أيها الطلبة والطالبات هيا نقرأ صلوات عسى أن تكون شفاعة في يوم الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالمسلمين والمسلمات إخوانا اللهم سهل لنا أمورنا
بالصعود على المنبر لإلقاء الإرشاد والتوجيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhat talabat talibat, laqad marra shahru Ramadan wa laqad marra Idul Fitri wa ma zilna fi syahri Ramadan wa ma zilna fi syahri Syawal wa naqulu lakum minal a'idin wal faizin wal maqburin. Ba'da an tastarihu fi buyutikum qadra isrina yawman fal an antum tatrukuna buyutakum muttajihina ila hadal ma'had fasu'al li ayyi shay'in antum tatrukuna buyutakum muttajihina ila hadal ma'had. Taba'an fal jawab nahnu natruk buyutana li talabil ilmi li izalatil jahli. Limada li anna mustaqbalal muslimin fi aydikum antum subhanul yawm wa rijalul ghad fa amrul muslimina fil mustaqbal kana fi aydikum walidhalika yajibu ala kulli muslimin an yastaqidda bi muqabalati mustaqbali. Walidhalika ayyuhat talaba narju minkum an tujaddidu imanakum wa an tujaddidu niyatakum li talabil ilmi li izalatil jahli. Walidhalika utruku ma sibaddas wa rakizu afkarakum li talabil ilmi li mustaqbalikum. Oleh sebab itu anak-anakku, jangan kau berpikir hari ini. Kalau anak-anakku berpikir hari ini itu man yuridu dunya fala budda minhu minal ilmi bi ayyata'allam al-ulum allati tata'allaqu bil hayati fil hayati dunya wa kadzalika idza aradna al-akhirah fa 'alaina al-ilmi nafaq asy-syari'ah allati ya'ti biha al-imam Malik radhiyallahu anhu wa kana hadzal kitab maktuban bil lughil arabiyyah. Nahnu nurid an nata'allam asy-syari'ah al-islamiyah allati li fahmil Qur'an al-lughul arabiyyah. Walidhalika al-amru bisayyi amrun biwasayyi ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Nahnu nurid an nafham al-islam wa lam nakun fahimina lil islam illa idza kunna
yakuna fahimina billatil arabiyyah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Walidhalika ta'allumul lughil arabiyyah kana wajiban likulli muslimin minal muslimin. Lianna al-lughal arabiyyah hiya lughatul Qur'an, lughatus sunnah, laysat lughatan ajnabiyatan lil Islam. Karena al-lughatul arabiyyah lughatul muslimin, lughatul Islam, lughatul Quran, lughatus sunnah, laysat lughatan ajnabiyatan likulli muslimin minal muslimin. Likulli muslim nahnu la nurid an nasma taliban yatakallam bil Indonesia. Bulan ini untuk berbahasa dengan bahasa kalau anak-anakku rakyat, maka keberhasilan anak-anakku bukan ditentukan oleh tempatnya, bukan ditentukan oleh kiainya. Keberhasilan anak-anakku hanya ditentukan oleh dirimu sendiri, kemauanmu, keinginanmu, semangatmu. Itu yang akan kamu berhasil di pondok ini. Rasa ingin tahu itu harus dibangkitkan. Kalau rasa ingin tahu tidak ada, maka tidak ada artinya. Harus punya perasaan ingin tahu. Saya ingin tahu ini apa bahasa Arabnya, maktabun. Saya ingin tahu apa itu bahasa Arabnya, jidarun. Saya ingin tahu apa itu bahasa Arabnya, bilatun. Saya ingin tahu apa bahasa Arabnya, kolan suatun. Rasa ingin itu yang mengakibat kamu cerdas. Rasa ingin tahu ini yang membuat kamu cerdas. Maka rasa ingin tahu ini jangan sampai terlepas dari dirimu. Setiap detik, setiap saat kamu harus punya rasa ingin tahu. Karena yang namanya tidak tahu itu jahlun. Kau tidak tahu, bodoh. Mengapa bodoh? Tidak tahu. Harus ada rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu lalu timbul rasa mau bertanya. Ini yang penting orang menuntut ilmu. Kalau tidak ada rasa ingin tahu, buntu menuntut ilmu itu. Perasaan ingin tahu itu harus ditimbulkan dari perasaan anak-anakku. Yanshab min qulubikum turidu ayat lama syai'an li'anna al-ilma ma huwa al-ilmu al-ilmu huwa yama yakasbu bil matlub inkisyawan tamman. Kita tidak tahu lalu ingin tahu, lalu kita tanya dengan ilmu, terbukalah apa yang tidak tahu. Tidak punya kemauan barang mati, batu tidak punya kemauan, bida tidak punya kemauan. Itu orang yang tidak punya kemauan namanya orang mati. Orang hidup baru punya kemauan. Letakkan cita-citamu setinggi langit, letakkan cita-citamu setinggi bintang. Hanya orang yang mempunyai cita-cita yang akan mempunyai kemajuan. Saya ingin menjadi ulama, kemauan. Kalau tanpa kemauan tidak bergerak. Hanya orang yang punya kemauan yang bergerak. Pondok ini tanpa kemauan tidak akan bergerak. Saya punya kemauan. Bagaimana kau memajukan pondok ini? Mulai pondok ini kecil tidak sampai pondok ini dikenal secara nasional. Setelah dikenal secara nasional, saya tidak puas. Saya ingin pondok saya dikenal ke internasional. Sekarang
Tapi kalau cita-citamu ke Surabaya, minimal Semarang dilewati. Itulah letakkan cita-cita dan kemauanmu itu setinggi langit. Apa jadi kiai? Sudah ada Pak Sukron. Untuk apa jadi bupati? Sudah ada bupati. Untuk apa jadi gubernur? Sudah ada gubernur. Itu pikiran mati. Yakinilah bahwa yang namanya Sukron Makmun suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Percayalah, bupati yang ada dipanggil oleh Allah. Gubernur yang ada akan dipanggil oleh siapa penggantinya? Saya. Harus begitu cita-cita kan. Kalau gubernur itu mati, saya penggantinya. Kalau bupati itu mati, saya penggantinya. Kalau jenderal itu mati, saya penggantinya. Kalau kiai itu mati, saya penggantinya. Itu namanya cita-cita. Itu namanya kemauan. Dengan cita-cita itulah manusia berkembang. Ada pelajaran yang tidak paham. Nahwu yang diberikan di kelas Ustaz, keluar di kelas paham. Tidak paham bertanya. Malam belajar gabungan 3 orang 4 orang. Jangan belajar sendiri. Belajar paling tidak 3 orang. Tidak paham tanya sama kawan supaya kau menjadi orang alim. Jangan malu bertanya. Saya tahu anak-anak yang tidak betah di pondok ini, anak-anak yang minta pulang itu saya tahu, karena mereka tidak mengikuti pelajaran. Mau masuk kelas pelajaran gak paham, hafalan tidak hafal. Akhirnya tiap pagi masuk kelas kayak mau masuk api neraka. Akhirnya telepon ibunya, saya mau pindah, saya mau keluar. Tetapi saya yakin anak-anak yang paham pelajarannya mau masuk kelas mutola'annya hafal, usul fikihnya hafal, semua pelajaran paham. Dia masuk kelas dengan tersenyum kayak mau masuk surga. Kelas rasanya indah karena pelajaran semuanya paham. Tapi sebaliknya, kalau pelajaran sudah tidak paham, akhirnya minta pulang. Di tempat lain aja akan begitu lagi. Oleh sebab itu selalu saya anjurkan, jangan ada satu kata yang kamu tidak tahu artinya. Jangan ada satu kalimat, satu jumlah yang kamu tidak paham. Bertanya kepada kawan, bertanya pada kakak kelas. Alhamdulillah, guru-guru ada di dalam asrama. Kalau perlu datang ustadznya itu di asramanya. Ketok pintunya Ustaz, ini pelajaran saya nggak ngerti Ustaz. Saya tanya sama kawan juga nggak ngerti Ustaz. Mungkin oleh Ustaz nanti diulang kembali di kelas kalau banyak yang tidak paham. Ini saya berikan pesan-pesan kepada anak-anakku. Selanjutnya disiplin-disiplin pondok supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Kepada bagian olahraga, sudah berapa kali saya pesan, cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bikin grup olahraga itu, apa grup itu perorangan, apa grup itu per kelas, itu terserah saja. Badminton kelas 1, siapa saja grupnya, seanak tidak boleh mendaftar semua olahraga. Kalau mendaftar semua olahraga berarti di sini tidak mau belajar, mau main. Jangan ambil volleyball. Anak olahraganya cuma 2, karena di sini bukan untuk olahraga, untuk sehat. Anak ambil nasi di sana supaya nanti tidak terlalu antri. Anak 1000 antri di dapur, kapan selesainya? Jadi kalau dibagi
insya Allah lebih longgar. Anak putra sedang saya pikirkan di sekitar kolam renang itu apa bisa dijadikan taman. Sedang saya pikirkan, sudah mulai saya tanam pohon-pohonan. Nanti setelah diuruk rata, saya kasih meja, kasih kursi seperti di tempatnya anak putri. Dan ada kemungkinan asal anak-anakku berdisiplin bisa menjadi tempat makan. Jadi bisa makan di tepi kolam renang kayak di restoran aja. Karena kalau teman-teman ini tidak selesai setengah jam, karena 2.400 jabatan tangan dengan saya, kalau tiap anak akan tempo 5 detik, 5 detik kali 2.400, berapa jam itu nanti kita jabatan tangan? Sudah cukup di dalam hatinya, minal aidin wal faizin wal makburin. Hanya dengan itulah saya yang berjabatan tangan. Inilah anak-anakku yang saya sampaikan. Bangkitkan semangatku, bangkitkan niatku dengan niat yang baru, dengan bangkit semangat yang baru menuju ujian akhir tahun. Sehingga nanti ujian akhir tahun saya harapkan semua nilainya nilai 8 ke atas. Nilai 6 ke bawah. Itu semuanya bisa terlaksana dan bisa terwujud kalau kata-kata saya ini diperhatikan. Anak-anakku, belajarlah kau. Anak-anakku, belajarlah kau seolah-olah besok pagi ujian. Ini caranya untuk mencapai nilai yang baik. Anak-anakku, belajarlah kau mulai hari ini. Jangan ditunda. Belajarlah kau mulai hari ini seolah-olah besok ujian. Kalau ini anak-anak laksanakan, saya yakin semuanya akan lulus dengan angka yang baik di akhir tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala irsyadatihi. As'alullah an yaj'al irsyadan lana fil mustaqbal. Suratul akhirah al-ikhtitam wa du'a. Unadi Ustazuna Al-Karim Al-Ustaz Kiai Al-Haj Ahmad Qasim Susilo Bisu'udi ala mimbar li qiraatid du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan guru kita, pengasuh kita selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan, baik lahir maupun batin, dan membina kita semuanya. Dan juga kita doakan kepada guru-guru semuanya, mudah-mudahan juga bisa menjalankan tugas dengan baik. Kedua orang tua kita, Allah mudahkan usahanya dalam mendapatkan rezeki untuk biaya anak-anak sekalian. Kemudian orang tua kita dan guru kita yang sudah mendahului, khususnya keluarga besar pesantren Al-Quran, Allah berikan ampunan, Allah mengurangkan di surganya, Allah berkati pilihan jannah. Allah adiliyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil
وصدق على جنتك الكريم ومن السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بيد الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس كل معلوم لك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزائر مفتونين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya anak-anakku boleh bubar, tidak harus jabat tangan dengan Pak Kiai. Ya mungkin yang jabat tangan cukup Ustadz dan Ustazah sama Pak Kiai untuk kita saling memaafkan.